Hai, semangat pagi. Kembali lagi bersama saya, Narsya Lugina dari Meaningful Lesson of Social Studies. Di segmen kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya cerdas literasi dalam menghadapi tantangan zaman bersama Ihza Dika, Duta Baca Jawa Barat 2020. Halo semuanya, halo Hana juga. Udah lama nih kita nggak ketemu nih Han. Akhir beberapa tahun yang lalu ya. Alhamdulillah, Iya, terima kasih juga Han diundang dalam Meaningful, Meaningful of Social Studies ya. of Social Studies. Iya, thank you banget udah diundang di sini. Semoga apa yang nanti kita diskusikan bisa bermanfaat lebih luas lagi. Bagaimana sih perjalanan Ihza menjadi seorang Duta Jawa Barat di tahun 2020? Kebiasaan kita sebelumnya sih. Jadi karena memang sebelumnya sudah memiliki kebiasaan membaca dan mengikuti seleksinya. Di sana ada seleksi di mana kita harus membuat esai, kita membuat karya tulis, kita memenuhi persyaratan-persyaratan administratif, kita kirimkan, kita kemudian lolos masuk tahap wawancara, dan di sanalah banyak hal yang berhubungan dengan literasi, entah itu bagaimana wawasan kita dan lain sebagainya, diuji selama karantina sampai akhirnya masuk di grand final dan alhamdulillah terpilih sebagai duta baca favorit provinsi Jawa Barat waktu itu. Jadi kalau untuk persiapannya sebenarnya nggak ada yang spesial sih kalau menurutku, karena ketika kamu memahami bagaimana membuat esai, bagaimana membuat karya tulis, bagaimana membuat rangkuman buku, semua itu bisa dilewati. Dan ketika kamu punya wawasan, bagaimana kamu membaca, bagaimana kamu suka membaca buku, karena kan buku itu buku apapun ya, aku nggak pernah membatasi bacaan buku. Buat aku, mau itu novel, mau itu fiksi, mau itu non fiksi, setiap buku tuh memiliki ilmunya sendiri, pasti memperluas wawasan kita juga, memperbaiki atau meningkatkan critical thinking kita. Wah, menarik ya, Ja. Memang diadakannya pembelajaran IPS tujuannya itu salah satunya untuk membentuk keterampilan berpikir kritis yang berguna sekali untuk siswa dalam kehidupan sehari-hari untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin sulit ini. Tanpa adanya kemampuan berpikir kritis, mungkin manusia hidup seperti zombie gitu, hidup tanpa mengedepankan akal dan hati. Kapan ya Ihza bisa gemar membaca dan sadar akan literasi? Awal aku suka membaca itu sebenarnya bisa dibilang dimulai banget, yang aku yang aku sadari, aku mulai sadar itu ketika SMP mulainya. Karena SMP kan aku di pondok pesantren, di sekolah asrama, yang di sana nggak ada gadget, televisi pun kalau nggak salah dulu tuh cuma 2 minggu sekali. Jadi di waktu kosong tuh kayak aku mau ngapain lagi ya, akhirnya nemu buku dan mulai dari sana itu bisa dibilang kecanduan buat membaca buku sih. Waktu itu buku yang pertama kali aku baca itu Semoga Bunda Disayang Allahnya punya Terelie. Sampai akhirnya sekarang membaca beberapa buku, baca ya berlanjut ke buku-buku yang lainnya dan nggak terpaku di novel aja. Latar belakangnya mungkin karena terpaksa berarti ya, karena memang keadaan yang memaksa. Keadaan memaksa di pondok pesantren, tidak ada pilihan lagi selain buku, akhirnya aku jadi suka sama buku. Gitu ya. Buat kalian sedikit menanggapi ya bahwa mungkin ada kata terpaksa ya, tapi semua ada hikmahnya gitu. Jadi ketika menghadapi untuk teman-teman, untuk siapapun yang sedang mendengarkan tetap semangat ya gitu. Mungkin karena kalau tidak terpaksa untuk berdiam diri di pesantren, seorang duta baca Jawa Barat. Betul banget. Karena banyak hal yang memang kadang kan kita manusia suka ada rasa malasnya ngelakuin sesuatu, rasa tidak inginnya atau tiba-tiba muncul malas dan lain sebagainya. Memang salah satunya solusinya adalah harus dipaksakan terlebih dahulu biar jadi kebiasaan.
Karena kalau kita nunggu diri kita mau melakukan itu dengan sendirinya, nggak bakal bukan nggak bakal ya bakal sulit banget dan bakal lama banget. Ya salah satu solusinya adalah memaksakan diri kita sendiri buat melakukan itu sampai akhirnya terbentuk kebiasaan baik yang dimaksud. Jadi sebelum dan sampai sekarang sih ya sebenarnya sebelum jadi duta bacaan Jawa Barat dan setelah menjadinya aku aktif di dunia kerelawan dan satu hal yang benar-benar aku ingat waktu itu yang benar-benar aku bahwa aku mau jadi duta baca waktu itu mulai dari kabupaten kemudian naik ke provinsi Jawa Barat adalah ada satu momen di mana aku jadi relawan kebencanaan di pelosok Bogor dan di sana bisa dibilang tingkat literasi anak-anaknya sangat rendah dan wawasan mereka terkait cita-cita, terkait wawasan umum itu sangat minim. Sampai istilahnya ketika ditanya apa cita-cita kalian, mereka nggak tahu yang namanya pilot, nggak tahu yang namanya masinis, nggak tahu yang namanya ya YouTuber dan lain sebagainya, apalagi YouTuber ya, yang itu udah gitu ya. Ya udah modern banget. Mereka tahu tuh lulus cuma ada sosok guru yang mereka temui di sekolah dasar. Di sana cuma ada SD, cuma ada MI, dan sosok orang tuanya yang mungkin jadi petani. Jadi ketika kita tanya apa cita-cita mereka, yang mereka tahu cuma jadi petani. Yang mereka tahu cuma jadi petani dan ada sosok guru. Mereka nggak tahu lagi cita-cita yang lainnya. Dan yang menarik adalah ketika aku bawakan buku, aku bacain dongeng ke sana, aku bawain buku ke mereka semangat banget. Mereka semangat banget buat baca buku itu. Dan pas aku tanya, bukan aku tanya ya, mereka nyampein ke aku bahwa istilahnya mereka berkata, aku senang banget deh kakak bawain buku ke sini soalnya kita di sini baca bukunya itu lagi. Yang aku asumsiin mungkin buku itu udah puluhan kali mereka baca ulang-ulang, jadi pas aku bawain buku baru mereka senang banget. Jadi kayak aku mikir waktu itu kayak ternyata di desa di pelosok kayak gini tuh ada orang-orang yang sebenarnya minat literasinya tinggi tapi mereka nggak punya fasilitas. Jadi awalnya tergerak dari sana sih dari sana. Aku izin tanggapi juga ya, jadi kayak sih sama misalnya ya minat literasinya tinggi, ada juga nih di kota minat literasinya itu malah jadi kayak kurang, jadi malah beralih ke yang lain karena emang dimanjakan sama ada faktor pengaruhnya gitu. Pengalaman bermakna apa sih yang Ihza pernah rasakan dalam menggerakkan sebuah proses literasi ini? Yang di pelosok itu aku dari sebelumnya sih. Pertama kali aku suka ke pelosok itu dimulai sekitar tahun 2017. Mulai banyak ketemu, awal tergeraknya dari sana. Kemudian aku dapat informasi soal duta baca ini dan duta baca ketika aku riset sedikit soal duta baca, bukan sedikit sih, aku riset soal duta baca ini. Ternyata kegiatan duta baca ini bisa dibilang agak sedikit berbeda dengan duta-duta yang lainnya. Dalam artian duta baca ini setelah dilantik memang mereka diharapkan langsung turun ke lapangan. Kayak misalkan aku setelah aku dilantik jadi duta baca, diharapkan langsung membuat kegiatan sendiri di kabupaten kotanya masing-masing. Sampai aku sendiri juga di tahun 2020 itu membangun satu komunitas di pelosok Bogor, itu bergeraknya di bidang pendidikan, kebetulan bersama beberapa teman duta baca juga di kabupaten dan kota Bogor. Bergerak di bidang pendidikannya, kita coba bantu mereka mengenal literasi, kita coba bantu mereka mengenal cerita-cerita, mengenal cita-cita. Kita bermain sambil belajar di sana. Kadang kita nginep
di desa itu mungkin 2-3 hari untuk bertemu adik-adik di sana, untuk belajar bersama adik-adik di sana. Jadi kegiatannya kalau aku pribadi sama teman-teman di Bogor itu istilahnya mengadakan fasilitas literasi mungkin ya, fasilitas literasi di pelosok, di salah satu pelosok Bogor, karena di Bogor sendirian sebenarnya walaupun terdengar salah satu kota yang cukup besar di Indonesia, ternyata masih banyak pelosok-pelosoknya yang sangat tertinggal. Jadi kayak nyambung nih ke yang tadi Hana sampaikan juga, Hana aku tanggapin lagi. Kayak jadi memang persoalan literasi ini kita nggak bisa sama ratakan solusinya, karena ketika kita lihat segmennya, bukan segmennya ketika di kota, permasalahannya bukan fasilitas di kota, di tengah kota, di pusat kota, di pusat kabupaten, permasalahannya bukan fasilitasnya ada di sana, tapi permasalahannya bagaimana menumbuhkan minat mereka, bagaimana membuat mereka tertarik dengan membaca. Tapi ketika kita bergeser sedikit ke desa, ke pelosok, tantangannya, masalahnya adalah kepada mereka, lebih ke sana. Jadi kegiatannya memang kalau ditanya kegiatan sebelum menjadi duta baca Provinsi Jawa Barat dan duta baca Kabupaten Bogor juga kegiatan aku aktif kuliah di UPN Veteran Jakarta dan juga aktif sebagai relawan. Kemudian kebetulan aku relawan kesehatan karena background kesehatan, dan juga sekaligus sebagai relawan kebencanaan. Jadi kalau kesehatan itu bareng dengan relawan kebencanaan. Jadi lumayan sering turun ke pelosok-pelosok gitu. Seru banget ya, Za, perjalanan Izul kayaknya kayak ya itu di segmen kita sebelumnya gitu kan. Yang pasti akan kita temui itu ada suatu hal yang disampaikan gitu, atau enggak ada hikmahnya gitu kan. Betul. Jadi ya benar kayak sesuai dengan bahwa ya setiap orang kita temui bakal ninggalin pesan tersendiri di hidup kita, dan itu nyata gitu loh. Nah, oke. Jadi makna literasi bagi Ihza itu seperti apa sih? Mandang yang lebih luas sih. Aku mandang literasi adalah, kalau bahasa bakunya adalah proses kita menyerap apapun. Berliterasi adalah proses kita menyerap apapun dengan kegiatan apapun. Misalnya ketika kita berdiskusi kayak gini, itu kan kita akan menyerap hal-hal baru juga. Kita bisa menyerap hal baru dari Hana dalam diskusi kayak gini. Itu bisa disebut literasi buat aku. Dan kemudian ketika aku baca buku, aku udah jelas karena adalah sumber wawasannya, dan aku nggak munafik juga mungkin ya, bahwa ketika baca buku apapun itu pasti ada hal baru yang aku serap lagi. Ya, setuju banget sih, Ja. Literasi itu nggak mesti aja baca buku sih. Kehidupan kita itu kan apa itu teh literatus gitu. Yang artinya orang yang mau belajar. Jadi harinya ketika kita mau belajar, kita udah menjadi seorang yang literatur, yang dapat mengaplikasikan literasi ya. Betul, kayak kurang lebih orang-orang yang literat adalah bisa disebut sebagai orang-orang yang terpelajar. Nah, ini manfaat literasi itu seperti apa? Karena nyambung-nyambung nih sekarang nih, misalnya sekarang ada aja nih fenomena sosial yang bikin jengkel juga dan emang harus dipahami gitu.
seperti kayak COVID gitu misalnya, kita mau bertakwa aja sama Tuhan yang Maha Esa. Maksudnya kayak takut amat lah, udah keluar gitu. Dan itu tuh suatu hal yang mungkin perlu sama gitu. Nah, menurut Ibu itu manfaatnya bisa gitu. Oke, ketika kita gemar berliterasi, aku kira kita bakal lebih sulit untuk terpapar hoax, untuk terkena informasi yang kurang valid, karena dari aku pribadi atau dari orang-orang yang lain mungkin yang suka berliterasi, ketika mendapatkan satu informasi, minimal mereka pasti akan membaca informasi. Jadi secara nggak langsung dengan terjadi hal kayak gitu kan, berarti mereka melaksanakan cross check terlebih dahuluan. Jadi itu salah satu cara untuk menjauhi diri dari hoax sih. Dari suaranya dia kok agak kurang enak, benar. Iya agak sorry ya, agak apa. Untuk menjauhi diri dari hoax sih yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua dengan berliterasi, ya tadi melatih critical thinking kita. Jadi ketika ada info yang kita tangkap, misalkan soal pandemi ini, infonya A, kita bakal bertanya kayak masa sih kayak gini, akhirnya kita mencari lagi informasinya. Kayak misalkan contoh yang aku dapatkan kemarin ya, misalkan ada orang yang beranggapan share bahwa virus corona ini adalah konspirasi, karena virus corona sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa orang, dia membaca satu itu aja, dia nggak membaca sumber yang lainnya, bahwa emang virus corona itu emang udah ada sejak dari dulu, cuma tipe atau mutasi dari virus yang berbeda. Kayak karena kan virus corona yang menyerang sekarang adalah yang tipe SARS-CoV-2 kan, yang kemudian COVID-nya itu adalah disasternya, coronavirus disaster adalah bencananya. Jadi virusnya memang virus corona yang sudah ada sejak dulu, cuma karena mutasinya akhirnya virus corona yang sejak dulu memang virus ini yang sudah ada sekarang bermutasi menjadi SARS-CoV-2. Dia masuk ke dalam golongan virus SARS dan akhirnya menjadi pandemi di masa sekarang ini. Ya, dengan adanya komunikasi, kita bakal punya critical thinking. Kayak contohnya tadi, ketika ada satu informasi, kita akan berpikir lagi kayak, masa sih kayak gitu? Emang benar ya kayak gitu? Dan bakal kita ulang, kita cross check lagi dengan sumber-sumber yang lainnya. Setuju banget sih, Ja. Kayak literasi ini maksudnya hubungan dengan seseorang, pendidikan seseorang nggak sih? Kayak ya mungkin anak SD, lulusan anak SD, SMP itu, SMA itu mungkin bisa punya tingkat literasi yang mumpuni. Ya kan, di kita tuh kayak mungkin karena emang kayak lingkungan juga yang mempengaruhi dia. Seseorang itu belum cakap dalam literasi sesuatu hal gitu. Kayak kemampuan dia untuk gitu. Karena emang di sekolah ini sebuah evaluasi juga, kayak ya udah kamu hanya 60 gitu, tujuannya capaiannya dapat manfaat dari sebuah ilmu itu tuh sebenarnya yang lebih di apa ya, karena itu ilmunya gitu. Betul. Ini jadi kayak dulu tuh sering ada kata-kata zaman kita sekolah kayaknya, kayak ketika kita belajar jangan terpaku pada nilai yang di kertas, tapi bagaimana manfaat ilmu yang bisa kita serap, sebanyak apa ilmu yang bisa kita dapatkan.
Dan kalau hubungannya lagi sama literasi sebenarnya yang penting ya, dan mungkin aku pun sudah sedikit melewatkannya, yang penting dibangun itu sebenarnya dari awal itu dari literasi keluarganya, karena keluarga adalah lingkungan pertama yang manusia temuin di muka bumi ya, ketika dia dilahirkan, ketika dia mulai tumbuh besar, sebelum dia masuk sekolah. Keluarga adalah lingkungan pertama yang ditemuin, dan literasi keluarga memang harus benar-benar digaungkan, digerakkan di Indonesia. Ini penting banget dan sangat efektif. Mungkin bisa dimulai dari membacakan dongeng kepada anak, membangun kebiasaan-kebiasaan literasi di keluarga, seperti memberikan jadwal membaca di keluarga, di lingkungan keluarga, jadwal harus membaca buku selama setiap hari atau setiap minggu, mungkin kalau setiap harinya terlalu berat. Dan kemudian yang lagi marak kalau sekarang ini untuk di literasi keluarga mungkin bisa dilakukan dengan, kalau memang kurang bisa mendongeng, cukup dengan melakukan ritual membaca dengan di dekat anak-anak, atau dengan cara sekedar memberikan buku kepada anak-anak. Terserah mereka mau baca atau enggak, yang penting mereka suka terlebih dahulu pada bukunya. Nah, dalam pembelajaran IPS pun mengenal yang namanya interaksi sosial. Interaksi sosial ialah hubungan timbal balik antara kedua pihak yang mempunyai tujuan tertentu untuk melakukan interaksi sosial itu sendiri. Dan di dalamnya juga mencakup lembaga sosial. Banyak sekali macam-macamnya. Dan salah satunya itu ada lembaga sosial keluarga, di mana lembaga sosial keluarga ini mempunyai fungsi serta peran untuk membentuk karakter literat atau seorang pembelajar dalam keluarga itu sendiri. Dalam melakukan proses literasi itu, semangat atau motivasi apa yang jadi gitu motivasi yang ada di dalam diri Iza? Dari Kalau untuk semangat berliterasi ya, misalkan kalau kita khususkan dalam literasi ini, konteksnya dalam hal ini adalah membaca. Ketika kita kayak mencari buku, berusaha suka untuk baca buku, itu sangat sangat bukan bisa dibilang gampang sih, kayak banyak banget caranya. Kayak contoh yang pertama, misalkan kita sulit untuk menyukai buku, coba dimulai dari buku-buku yang ringan terlebih dahulu. Jangan langsung baca buku-buku yang besar, mungkin kayak buku-bukunya buku-buku ensiklopedia dan lain sebagainya, tidak perlu. Kayak bisa dimulai dari baca komik, itu nggak masalah. Dari baca komik bisa dimulai dari baca buku-buku cerita pendek, kemudian bisa dimulai dari buku-buku seperti novel, kemudian nanti bisa beranjak ke buku-buku non fiksi, dan itu juga bakal berimbas atau berefek pada kegemaran kita membaca buku-buku pelajaran sih, Han. Karena kalau dasarnya kita udah suka baca buku, dasarnya kita udah suka, ketemu aja satu bukunya yang kita sukain, insya Allah kita bakal mulai suka sama buku-buku yang lainnya. Mau itu mulai membaca buku pelajaran, mau itu mulai membaca ensiklopedia, mau itu buku, bahkan sampai ke ranah buku filsafat mungkin ya. Ada satu kata yang kutip mungkin dari Najwa Shihab ya. Mungkin kurang lebih kayak gini kata-katanya, manusia sudah menulis sejak ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu, dan medianya itu berubah-ubah, nggak selalu di buku. Manusia sudah menulis sejak ribuan dan jutaan tahun yang lalu, dan ada miliaran bahkan triliunan buku yang tercipta di bumi ini, dan manusia cuma butuh satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Temukan buku itu, mari jatuh cinta bersama. Jadi dengan satu buku agar kita bisa mencintai triliunan buku yang lainnya. Juga sini gak. Jadi kan aku tuh kayak baca-baca tentang sendiri. Jadi kan pada zaman dahulu
kita yang beragama Islam ini meyakini Nabi kita tuh mengajarkan sangat dalam yang gitu kan, ikro gitu kan, bacalah gitu. Betul. Kan. Jadi, apa ya, literasi ini tidak sifat formal di dunia bersifat seperti mengimani bahwa memang sunnah warisan yang diberikan oleh Nabi Muhammad baca. Ketika kita sudah diberi petunjuk membaca, kenapa khususnya gitu ya, tidak apa yang menjadi petunjuk Nabi Muhammad SAW gitu kan ya. Jadi ketika orang-orang mungkin kayak malas baca atau malas seperti malas gitu untuk menyerap suatu hal yang banget sama orang seperti itu gitu. Islam sendiri yang dibangun, kalau kita membahas literasi agama, di Islam sendiri yang dibangun memang sejak awal adalah bahkan ayat pertama yang diturunkan pun Iqra, kan, disuruh membaca, disuruh banyak-banyak membaca agar umat Islam itu sendiri literat, agar umat Islam itu sendiri cerdas. Dan kalau kita spesifikkan lagi, ada satu buku yang memang benar-benar kaya dengan ilmu, kaya dengan wawasan, yaitu kalau sebagai umat muslim, sebagai orang Islam, adalah Al-Quran itu sendiri. Karena ketika kita tadabbur, ketika kita membaca Al-Quran dan kita mempelajarinya, itu benar-benar wawasan di dalamnya itu luas banget. Benar-benar banyak ilmu yang bisa kita ambil, enggak cuma terkait bagaimana persoalan ibadah kita di dalam Al-Quran itu, bahkan kita diberitahu juga, kita diajarkan juga bagaimana kehidupan sehari-hari seharusnya berlanjut dan bagaimana ilmu pengetahuan yang ada di bumi ini bisa ada. Contoh yang paling mudah, mungkin yang paling sering orang bahas ya, orang bahas itu adalah yang tentang di lautan, yang tentang bagaimana lautan dibagi menjadi dua, ada yang asin dan ada yang tawar, dan kemudian bagaimana di dalam laut ada danau tersendiri. Setuju banget sih, menyukai buku itu sebuah proses awal dalam mencintai literasi. Jadi literasi itu bukan hanya kita dapat membaca, menulis, dan berhitung. Literasi merupakan proses di mana seseorang bisa merefleksikan apa yang ada dalam hidup ini untuk kebaikan dirinya dan orang lain. Program literasi yang sudah Iza lakukan itu apa saja sih? Kalau di Indonesia sendiri ya, karena memang sudah memasuki revolusi industri 4.0, bahkan sudah berjalan di tahun kedua ya sekarang ya, 2021, karena mulai masuk di revolusi industri 4.0 itu di Industrial Revolution 4.0 itu di 2020 berjalan tahun 2021. Dan yang dari pemerintah sendiri ya, kalau dari pemerintah sendiri, program yang banyak dicanangkan adalah peralihan sebenarnya dari membaca buku secara konvensional yang sedang diusahakan berubah menjadi membaca buku digital. Makanya kalau di Duta Baca sendiri, kalau program turunan dari pemerintahnya adalah mempromosikan perpustakaan digital. Pertama yang mungkin yang jelas, yang mungkin sudah banyak orang kenal juga, itu iPusnas, perpustakaan digital dari Perpusnas, yang koleksi bukunya memang sangat lengkap. Kemudian kalau di Bogor sendiri ada iBogor Cup, dan kalau di Provinsi Jawa Baratnya ada beberapa program turunan. Yang pertama yang basisnya konvensional, ada Kolecer namanya,
kotak literasi cerdas. Jadi di setiap kabupaten kota biasanya mendapat sekitar 10 sampai 50 kalau nggak salah kotak literasi cerdas. Itu bentuknya kotak kayak ruang telepon zaman dulu. Kalau kamu pernah nonton Dilan, tahu ruang telepon Dilan yang kotak kayak gitu? Tahu. Iya, zaman dulu. Ya. Iya. Dan tapi di Kolecer ini kotak telepon tersebut diisi dengan buku-buku, dipenuhin sama buku, dan itu disebar di pusat-pusat perkumpulan remaja, ya misalkan di taman-taman dan lain sebagainya. Kemudian ada, kalau yang berbasis digitalnya ada Candil, itu semacam kayak Ipusnas juga, perpustakaan digital yang dibangun oleh Jawa Barat. Ya. Candil. Nah, kalau misalnya sekarang ini kan lagi pandemi gitu kan, orang nggak mungkin berkerumun di taman untuk membaca gitu kan ya, membaca program Kolecer ini kan gitu. Nah, bagaimana sih Iza menyikapi hal tersebut gitu untuk tetap melaksanakan program literasi ini gitu? Oke, yang ketika Kolecer nggak bisa dijalankan, biasa kita kemarin menggaungkan Candil. Candil itu, maaf tadi aku lupa memberitahukan, ngasih tahu kepanjangannya. Iya. Candil itu program dari Jawa Barat, kepanjangannya Maca Dina Literasi Digital. Jadi bisa digaungkan itu, dan kalau dari Duta Baca sendiri, kita sering membuat talk show online, atau ya semacam talk show pertemuan online, yang entah itu di Instagram, entah itu di Zoom, entah itu di Google Meet dan lain sebagainya. Yang talk show ini beragam, kayak kita diskusi tentang buku, atau ada konsep, salah satu konsep yang waktu itu pernah diterapkan juga, namanya semacam kayak arisan buku. Jadi kayak misalkan ada 10 orang di dalam grup ini, misalkan aku sama Hana punya grup isinya 10 orang. Dalam 1 bulan, tergantung kesepakatan waktunya, entah dalam 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 bulan, kita harus menghabiskan 1 buku. Nah, nanti ada waktu berkumpul yang sudah ditentuin. Di situ tuh kita kocok, misalkan keluar nama Hana harus menjelaskan, menyampaikan kembali isi dari buku yang Hana baca secara online. Walaupun hanya Hana yang membaca buku, dengan adanya arisan buku ini, yang mendapatkan ilmu atau manfaat dari si bukunya ini bukan cuma Hana, tapi 9 orang yang lainnya juga paham tentang apa isi buku yang Hana baca, walaupun penyampaiannya berdasarkan pemahaman Hana ya, karena kan pemahaman orang-orang berbeda. Tapi setidaknya buku itu menjadi lebih luas cakupannya, manfaatnya. Wah, seru banget sih, Ja, kalau kayak gitu. Jadi aku baru tahu gitu kalau misalnya ada bersifat kayak arisan itu bisa ya kayak mereview buku gitu kan ya. Iya. Ya. Dulu aku pernah sih mereview buku gitu pas aku kan jurusan pendidikan IPS gitu. Mereview buku bersejarah kayak gitu. Terus jadiin tugas deh. Itu doang sih, maksudnya kayak belum bersifat kayak ke interaksi ke orang-orang gitu buat menceritakan suatu hal dari review itu tersendiri gitu. Kalau sekarang bisa ya berarti. Itu lahir dari tantangan juga sih sebenarnya kan, kayak kita nggak bisa berdiskusi secara langsung, dan ketika berdiskusi secara online, kita gimana nih biar ada muatannya. Akhirnya kita ngelakuin itu. Selain talk show literasi ya, yang kita suka jalanin. Dan menariknya ini, ketika kita ngejalanin talk show literasi di sosial media, teman-teman dari Duta Baca ini nggak cuma terpaku dengan sosial medianya Duta Baca. Mereka ternyata bisa nih kita mengadakan talk show literasi. Mereka mengadakan talk show literasi itu di sosial media mereka masing-masing. Ya, misalkan aku sama Hana langsung janjian, Han, kita ngobrolin literasi yuk di live Instagram, nanti kita save.
Jadi dengan cara yang sesimpel itu memanfaatkan fasilitas sosial media dengan sebaik mungkin, itu bisa membantu meningkatkan literasi juga. Kayak maksudnya daripada kita Instagram dengan ngobrolin apa, mungkin ada yang ngobrolin hal yang kurang jelas dan lain sebagainya, lebih baik si live Instagram ini kita manfaatkan sebagai wadah kita untuk berliterasi. Ya, seru sih, kapan-kapan kita kayak boleh Instagram. Ya. Nah, Iza tadi bahas soal literasi dan pergeseran dari misalnya konvensional ke arah teknologi, itu memanfaatkan teknologi gitu. Itu tuh sebenarnya bagus banget ya, Iza, menurut aku, dan perlu didukung oleh semua pihak gitu. Mau ngasih tanggapan, jadi kayak sebuah literasi itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu gitu. Kayak kata kan kalau dalam pandangan keyakinan kita dalam agama Islam ya itu bermuasal dari kata ikro gitu. Nah, aku juga ingin sedikit sharing sih, sebenarnya literasi itu kalau menurut versi bangsa Eropa dimulai pada abad 14 sampai 17 itu, di mana mereka kayak menemukan berliterasi dari coffee shop gitu. Jadi mereka sampai bergelut gitu loh, ketika membahas sesuatu hal secara mendalam gitu. Bagaimana literasi itu diterapkan di coffee shop itu. Jadi kayak pemuda-pemuda Eropa berkumpul untuk membahas sesuatu hal yang hakikatnya untuk menggali ilmu pengetahuan kayak gitu. Jadi kan waktu dulu bangsa Eropa tuh mulai mengenal surat menyurat gitu ya, sampai penyalinan buku pun mereka masih menyalin dengan tangan manusia, belum ditemukannya seperti mesin pencetak gitu ya. Dan pada abad 14 tuh mereka menemukan mesin pencetak buku pertama, yaitu terinspirasi dari cetakan anggur gitu loh. Jadi kayak pencetak botol anggur gitu. Nah, itu tuh suatu hal yang dari berbagai zaman literasi itu berkembang dan menjadi sesuatu hal yang unik itu pada masanya. Dan dari kayak pencetakan buku itu kan dari manual, dari konvensional ke ada mesin gitu kan, mesin yang sederhana jadi mencetak lebih banyak buku, itu tuh masuk dalam nilai ekonomis gitu. Maksudnya kayak dulu bangsa Eropa sudah mempertimbangkan bagaimana sih ilmu pengetahuan itu dapat terdistribusi dengan cepat dan dengan murah gitu kan. Kalau misalnya kita ini nunggu satu orang buat menyalin buku, itu perlu waktu yang lama, biaya yang lama gitu. Jadi sebuah literasi ini panjang sekali perjalanannya sampai kita tuh alhamdulillah udah mengenal literasi pada tahap ini ya. Aku tuh kayak bersyukur banget gitu. Masalahan literasi digital itu apa aja sih yang pernah Iza rasakan? Oke, kalau di bidang literasi, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri ya, ini dalam sudut pandang aku ya, yang mungkin luas juga, masih kurang, maksudnya memandang Indonesia sangat luas dan mungkin masih sangat kurang gitu, sudut pandang aku masih sangat sedikit. Buat Indonesia sendiri sebenarnya untuk beralih ke digital itu belum benar-benar siap, karena di literasi dasarnya aja bagi aku masih banyak kekurangan. Karena bagaimana membangun minat literasinya dari dasar, dari keluarga, dari lingkungan yang paling dekat, dari sekolah minat literasinya. Bagaimana membuat anak-anak gemar dengan literasi, bagaimana membuat anak-anak suka pada membaca dan lain sebagainya, itu masih mungkin bisa dibilang sedikit kolot kali ya, karena dengan cara yang terlalu dipaksa. Kalau aku kan waktu di pesantren terpaksa karena diri aku sendiri, bukan dipaksa. Jadi anak sekadar dijejalkan baca buku kayak anak-anak bilang tadi, tapi anak tidak diberikan gimana caranya mereka suka sama buku. Kayak misalkan awalnya biarin mereka diberikan buku dulu aja biar mereka suka sama buku sampai akhirnya mereka suka membacanya dan lain sebagainya.
dan efeknya ketika memasuki era disrupsi tadi, peralihan tadi, ketika digital masuk, pemanfaatannya menjadi kurang maksimal menurut aku. Jadi ketika digital masuk yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik, ya tadi misalkan contohnya di sosial media, dengan adanya live Instagram sebenarnya kita bisa mengadakan talk show, kita bisa mengadakan diskusi ringan di live Instagram dan lain sebagainya. Ya. Tapi penggunaan live Instagram ini malah terkesan entertainment banget ya. Yang hanya digunakan untuk hiburan. Iya, manusia butuh hiburan, tapi sebenarnya dengan hanya adanya dengan live Instagram itu hanya dimanfaatkan buat hiburan. Jadi sisi lain yang sebenarnya live Instagram bisa digunakan untuk edukasi itu sedikit terlupakan. Kemudian dengan yang lainnya misalkan dengan perkembangan zaman, dengan gadget dan lain sebagainya, yang sebenarnya gadget bisa dimanfaatkan untuk membaca digital, bisa dimanfaatkan untuk tadi berdiskusi dan lain sebagainya, mengerjakan tugas. Karena ketidaksiapan tadi dari dasarnya, karena dasarnya tidak dibangun literasinya, kadang anak-anak jadi lebih memilih buat buka games di gadget ketimbang membaca buku, ketimbang berdiskusi dengan teman-teman. Gitu ya, mungkin karena emang itu balik lagi ke pendidikan keluarga, bagaimana seseorang menjadi orang tua itu ya di zaman sekarang harus mendidik anaknya ya sesuai zamannya gitu kan, nggak bisa kita kaku mendidik anak pada zaman sekarang tapi tipe didikannya zaman dulu kan, itu nggak sinkron gitu kan ya. Jadi mungkin perlu juga ada wawasan dari kedua orang tua, ada pedoman, ada aturan yang untuk menggunakan gadget secara arif dan bijaksana gitu. Jadi mungkin kayak ini PR bagi keluarga, bagi lingkungan sekitar, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan pemerintah itu sendiri untuk membentuk suatu gerakan literasi yang memang benar-benar fitrahnya untuk menggali ilmu pengetahuan gitu kan ya. Ya, betul banget. Nah, aku tuh sebenarnya disruption era ini aku pernah baca gitu, pernah lihat di YouTube. Disruption era ini berhubungan sama itu tuh kecerdasan buatan. Pernah dengar nggak, Za? Kayaknya belum. Nah, jadi kecerdasan buatan ini misalnya nih, teknologi ini kan bisa kita kayak mata pisau gitu, bisa kita kendalikan untuk arah yang baik atau negatif, bisa kita kendalikan, ataukah kita yang dikendalikan gitu. I see. Nah, gitu. Jadi mungkin efek dari disruption era ini di kemudian hari, mungkin kita sudah tua, sudah wafat, generasi-generasi kita yang akan datang ini berdampingan sekali dengan teknologi, erat sekali dengan teknologi. Namun ya kedepannya kalau tidak diimbangi dengan literasi yang kuat pada saat ini, mungkin mereka akan kalah dengan teknologi itu sendiri, dan teknologi itu sendiri dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk menguasai atau menanamkan ideologi-ideologi yang mungkin sangat berdampak buruk bagi mereka untuk generasi selanjutnya gitu kan. Sebahaya itu sebenarnya gitu kan ya, kalau kita nggak pakai literasi itu dari sekarang itu, konsep dasar literasi itu nggak kita pahami. Sebuah closing statement dari segmen kita. Jadi, apa yang akan Iza sampaikan mengenai sebuah proses literasi dalam menghadapi tantangan zaman? Ini, era peralihan ini adalah yang tadi Hana jelasin, bakal ada kemanfaatan dan lain sebagainya bagi kaum yang kurang memahami, kurang literasinya, kurang memahami perkembangan teknologinya, oleh kaum-kaum yang lebih literat mungkin ya. Dan mungkin salah satu yang harus kita lakukan sekarang adalah kita perbaiki dari dasarnya dulu. Kita sama-sama berjalan dari dasar.
dari literasi keluarganya kita perbaiki sampai nanti masuk ke literasi lingkungan yang lebih luas dan masuk ke literasi komunitas sampai akhirnya minat literasi ini dari dasarnya udah kebangun biar jangka panjangnya masyarakat generasi selanjutnya itu udah siap di Indonesia buat ngadepin perkembangan zaman selanjutnya. Ya, setuju. Jadi mungkin konsep literasi ini kan erat banget sama interaksi gitu. Jadi ketika kita mau interaksi sama orang, bagaimana kita bisa berinteraksi secara mendalam. Kalau misalnya tingkat literasi kita itu ya dangkal gitu kan. Jadi nggak nyambung mungkin ya nanti itu berinteraksi gitu. Dan kan ketika kita berinteraksi ada bentuk kerjasamanya bentuk ini misalnya ada interaksi yang positif gitu, ada yang disosiatif atau negatif gitu pada IPS itu sendiri. Jadi bagaimana sih kita positif? Kalau misalnya kita nggak bisa meliterasi suatu hal gitu, dangkal gitu, kita nggak bakal berkomunikasi dengan lain orang gitu, nggak bisa gitu kan. Jadi ya pentingnya literasi itu sangat penting gitu. Karena kita kan makhluk sosial gitu, makhluk yang ketika interaksinya gitu merasa depresi, aku nggak bisa nih lama-lama di rumah, aku butuh keluar, aku butuh interaksi sama orang lain gitu. Ketika dibatasi segini aja manusia itu kayak ngeluh gitu kan, nggak bisa nih aku kayak gini gitu kan. Ya merasa ada bagian dari dirinya yang terganggu jadinya aneh. Kayak gitu. Nah, udah 1 jam kita berdiskusi. Iza sampaikan kepada khususnya kepada pendengar nantinya mungkin siswa-siswa atau siapapun lah itu adik orang tua gitu kan ya, ketika ini apa yang ingin Iza sampaikan sebagai seorang manusia yang gitu ya, insya Allah merdeka itu dari ketidaktahuan akan literasi gitu. Nah, bagaimana ini? Apa yang ingin disampaikan? Oke, yang sering aku sampaikan dari dulu, mungkin dari awal dari sejak aku kuliah dan ketemu misalkan diskusi sama teman-teman, dulu sering diskusi sama teman-teman OSIS dan lain sebagainya. Kedepannya Indonesia bakal nemuin beberapa tantangan. Salah satu tantangannya itu udah dimasukin sekarang, yaitu Industrial Revolution 4.0 dan beberapa tantangan lainnya. Dan beberapa tantangan yang lainnya. Yang pertama, revolusi industri 4.0 yang udah kita masukin sekarang, yang mana di revolusi industri 4.0 ini bakal banyak hal-hal baru yang kita temuin, yang bahkan dari sebuah riset, kalau nggak salah di Amerika, bukan di Amerika aja sih, karena robot ini udah di era revolusi industri 4.0 ini udah banyak perkembangan teknologi. Salah satunya adalah robot berbentuk atau seperti manusia yang sudah mulai dikembangkan, yang mana di robot itu nanti cloning otak manusia dimasukkan ke sana, jadi robot itu bakal benar-benar bisa bertindak seperti manusia. Jadi saingan kita udah bukan cuma sesama manusia lagi nih, saingan kita juga adalah robot. Yeah. Jadi apa yang bisa kalian lakukan menghadapi tantangan tersebut? Kalau aku selalu menjawab, bukan selalu menjawab ya. Kalau di diri aku berusaha menjawab dengan, ketika otak kita selalu bisa dikloning oleh robot, berarti ada satu yang robot itu nggak punya, adalah kreativitas. Dan kreativitas itu nggak pernah ada batasnya. Kecerdasan kreativitas itu nggak pernah ada batasnya. Kreatif dalam hal ilmu pengetahuan, kreatif dalam hal seni, kreatif dalam hal keluarga dan lain sebagainya. Jangan sampai kehilangan itu. Yang kedua, di tahun 2030 Indonesia akan menghadapi
2025 sampai 2030 Indonesia akan menghadapi puncak dari bonus demografi, di mana manusia-manusia atau orang-orang dengan usia produktif itu manusia-manusia atau orang-orang dengan usia produktif di Indonesia jumlahnya akan lebih banyak dari usia-usia non produktif. Beberapa tahun lagi kita akan menghadapi bonus demografi dan kita harus memanfaatkan itu semua dengan sebaik mungkin. Salah satu cara mempersiapkannya adalah dengan berliterasi. Fokus dengan bidang-bidang kalian masing-masing agar ketika bonus demografi itu datang, kita bisa memanfaatkan itu sebaik mungkin. Wah. Kemudian setelah bonus demografi, Indonesia bakal menghadapi yang namanya tahun 2030, di mana di tahun 2030 itu poin-poin dari SDGs bakal dievaluasi, bakal di poin-poin pencapaiannya. Sekarang kurang lebih 9 tahun lagi, sama-sama kita berjuang untuk memenuhi poin-poin Sustainable Development Goals tersebut, agar kita menjadi negara yang sustain. Dan puncaknya nanti di tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia harus benar-benar menjadi Indonesia yang emas. Dan yang bertanggung jawab akan Indonesia emas itu adalah kita semua. Jadi, mari kita berliterasi agar kita siap menyambut semua tantangan yang tadi sudah aku sebutkan. Oke. Ya mungkin aku menyambung ya juga ini sebuah poinnya gitu. Ketika teknologi bisa menciptakan cerdasan buatan di dalam sebuah robot, mungkin bisa saja ya. Tapi yang bersifat fitrah itu akan kekal pada zaman ke zaman gitu. Fitrah dalam artian pemikiran manusia, hati, simpati manusia itu tidak akan bisa ditiru oleh robot gitu. Jadi jangan berkecil hati ketika ada sebuah informasi bahwa ada nih kecerdasan buatan, tapi itu jadikan motivasi untuk kita bagaimana melawan dari sebuah bentuk dari penjajahan yang akan datang gitu kan. Yang fitrah itu pasti akan kekal gitu. Jadi jangan takut untuk melawan dengan kreativitas akal kita, dengan pemikiran kita, dengan hati kita itu. Jadi itu suatu hal yang diberikan oleh Allah secara otentik. Jadi jangan patah semangat untuk kalian semua, tetap berkarya untuk bangsa Indonesia. Oke, Za, makasih banget loh kesempatannya. Pagi-pagi udah berilmu seperti ini. Berat banget di bahasannya tentang 10 tahun yang akan datang gitu kan ya. Yeah. Makasih banget ya atas waktunya. Semoga Ihza diberi kesehatan serunya ya di Bogor dan keluarga kesehatan kita di sana ya. Makasih banyak juga Hana, aku udah diajak diskusi pagi-pagi. Jadi berfaedah pagi-pagi aku dengan kita berdiskusi. Yang sangat berfaedah. Mudah-mudahan bermanfaat diskusi kita pada hari ini. Ya, amin. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di segmen selanjutnya bersama Meaningful Lesson of Social Studies.